Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ma'ni Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas qablu dan ba'du. Ini seringkali ditanyakan di kolom komentar, bahkan di berbagai video yang saya posting. Untuk menjawabnya dibutuhkan penjelasan yang rinci, yang panjang, yang lengkap. Karena itu saya buatkan saja dalam bentuk video. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ringkasnya qablu dan ba'du ini ada 4 keadaan. Yang pertama, dzukirul mudhafu ilaihi. Mudhaf ilaihnya disebutkan. Disebutkan maksudnya ditulis, ya, dapat dilihat di situ. Nah, mudhaf ilaih seperti apa? Ya, mudhaf ilaihnya itu ada 3 bentuk. Yang pertama sarih atau isim zahir, yang kedua isim mabni atau isim dhamir mudmar, dan yang ketiga masdar muawwal yaitu an plus fi'il. Nah, untuk mudhaf ilaih dalam bentuk isim sarih ini nampaknya gampang ya, mudah dipahami. Contoh misalkan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath. Nah, di sini ada qabli. Lalu mudhaf ilaihnya disebutkan. Mudhaf ilaih dalam bentuk isim sarih, al-fath. Nah, ini mudhaf ilaihnya ya. Dan qablinya di sini harokatnya kasrah ya. Kenapa? Dia majrur oleh huruf jar min. Hanya saja tak boleh tanwin. Kenapa tak boleh tanwin? Karena mudhaf. Jadi qabli mudhaf, al-fathi mudhafun ilaih. Jadi mudhaf itu tak boleh tanwin. Dalam keadaan seperti ini, maka qabli ini termasuk mu'rab. Ya, mu'rabnya apa? Mu'rabnya majrur. Majrur oleh apa? Majrur oleh huruf jar, yaitu min. Ini gampang ya. Insya Allah gampang. Ya, intinya mudhaf ilaihnya disebutkan. Dan mudhaf ilaihnya ini di sini dalam bentuk isim sarih. Yang kedua, mudhaf ilaih yang disebutkan setelah qabli ini, ya, min qabli ini, yaitu isim mabni atau isim dhamir. Misalkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ada qabli ya, dalam kalimat min qabli. Kemudian mudhaf ilaihnya disebutkan di sini kum. Ini mudhaf ilaih isim dhamir ya, kum isim mabni. Nah, kemudian qablinya juga majrur oleh min. Ya, tanda jarnya dengan kasroh, tak boleh tanwin. Kenapa? Karena dia mudhof. Mudhof itu tak boleh tanwin. Nah, dalam keadaan seperti ini juga sama, min qabli atau qablinya ini termasuk mu'rab. Mu'rabnya majrur. Yang untuk dicontohin ya, mu'rabnya majrur. Kemudian yang ketiga, mudhof ilaih yang disebutkan itu dalam bentuk masdar muawwal. Ya, masdar muawwal. Misalkan anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, dan seterusnya, wala syafa'ah. Nah, di sini ada ya qabli dalam kalimat min qabli an ya'tiya. Kemudian ini majrur oleh min, mudhaf ilaihnya disebutkan dalam bentuk masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Ditakwil dari apa? Dari an plus fi'il. Jadi kalau ada an kemudian di depannya fi'il, maka itu bisa ditakwil menjadi isim. Itu apa isimnya? Itu masdar. Nah, karena isim maka dia bisa menjadi mudhafun ilaih. Jadi mudhaf ilaihnya ditakwil dari an plus fi'il. Nah, ini mudhaf ilaihnya ini juga disebutkan. Kemudian qabli ini majrur karena ada min. Kalau ini apa alasannya? Ini paling gampang. Min qabli. Nah, dalam keadaan seperti ini juga sama. Qablinya ini mu'rab. Mu'rabnya itu majrur. Kenapa majrur? Kalau ini karena ada min saja. Ada huruf jar. Ini keadaan yang pertama, yaitu mudhaf ilaihnya disebutkan. Ya, maka ketika mudhaf ilaihnya disebutkan, maka qablunya itu termasuk mu'rab. Ya, mu'rab. Yang kedua, huzifal mudhafu ilaihi wa nuya lafzuhu. Ya, mudhaf ilaihnya itu dimahzufkan, berarti tak ada wujudnya, tak ditulis, tak terlihat, tetapi lafaznya itu diniatkan. Lafadznya ya, lafadznya diniatkan.
Misalkan ada orang yang berkata, ini bukan contoh dalam ketentuan yang ini, dalam keadaan yang ini contoh dulu, pengantar. Ada orang yang mengatakan, roja'tu ilal baiti qoblal isya. Aku pulang ke rumah sebelum isya. Ini hari pertama dia ngomong begitu. Lalu di hari kedua dia mengatakan, roja'tu ilal baiti qabla. Atau roja'tu ilal baiti min qabli. Ya. Nah, qabla atau min qabli ini tak ada mudhof ilaihnya, ya. Tetapi itu sebetulnya diniatkan lafadznya. Ya. Kenapa diniatkan? Karena sudah disebutkan sebelumnya. Roja'tu ilal baiti qabla al-isya. Ya, aku akan pulang ke rumah sebelum isya. Kalimat berikutnya roja'tu ilal bait qabla. Ya, qabla saja. Jadi enggak boros kata. Nah, qabla di sini qabla qabla apa? Qabla al-isya, itu maksudnya. Jadi ada lafadz yang diniatkan. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, qabla atau min qabli, ini juga mu'rab. Dan tak boleh tanwin. Ya. Qabla di sini meskipun tak tanwin bukan berarti mabni. Ini mu'rab, ini mansub. Kalau ini mansubun ala dzarfiyah, kalau ini majrurun biharfi jarrin. Nah, kenapa ini tak boleh tanwin? Karena dia hakikatnya mudhof. Nah, begitu ya. Mudhof. Karena lafadznya itu diniatkan, maka seakan-akan sama saja qoblal isya'i. Nah, begitu ya. Ini keadaan yang kedua. Yang ketiga, quti'at anil idhofah. Ya, ini dia terputus dari idhofah, berarti tak ada mudhofun ilaih. Baik secara lafadz tak ada mudhof ilaih yang tampak ataupun yang diniatkan tak ada. Bahkan maknanya pun tak diniatkan untuk ada mudhofun ilaih, tak ada, ya. Ini tak diniatkan, tak tertulis, baik secara lafadz ataupun makna yang diniatkan itu tak ada. Contoh misalkan, roja'tu ilal baiti qoblan. Atau roja'tu ilal baiti min qoblin. Nah, qoblan atau min qoblin, ini tak ada mudhof ilaih. Dan tak diniatkan. Ya. Baik tak meniatkan lafadz ataupun tak meniatkan makna. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, qoblan atau min qoblin juga sama dalam keadaan mu'rab. Kalau di sini mansub, mu'rabnya ya mansubun ala dzarfiyah. Kalau min qoblin dia majrur karena dia oleh huruf jar. Nah, karena dia tak ada mudhof ilaih, maka di sini dengan tanwin qoblan atau min qoblin. Beda dengan ini. Kalau ini dia tak boleh tanwin karena hakikatnya dia mudhof. Kemudian yang terakhir, yang keempat, hudzifal mudhofu ilaihi wa nuwiya ma'nahu. Ya, mudhof ilaihnya dimahzufkan, tak ada wujudnya, tak ada, tak terlihat, tak ditulis. Kemudian nuwiya ma'nahu, tapi maknanya bukan lafadznya, ini maknanya diniatkan. Ya, maknanya diniatkan. Contoh. Nah, ini yang sering dipertanyakan nih, kenapa min qablu? Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ini surat Rum. Nah, di sini ada min qablu dan min ba'du. Kenapa enggak min qabli? Nah, kenapa enggak min ba'di? Nah, di sini itu ada mudhof ilaih yang diniatkan tapi maknanya, ya. Jadi ada mudhof ilaih yang maknanya diniatkan. Maknanya diniatkan. Ya, wanu ya maknahu. Tapi secara lafadz ini tidak tertulis dan secara lafadz juga tidak diniatkan, bukan meniatkan lafadz tapi meniatkan maknanya. Nah, perkiraannya atau takdirnya adalah lillahil amru min qabli ghalabihim wa min ba'di ghalabihim. Jadi min qabli ghalabihim. Jadi makna ya daripada mudhof ilaih yang diniatkan itu perkiranya adalah ghalabi, ya, min qabli ghalabi, mudhofkan lagi ke him mudhofun ilaihnya himnya mudhofun ilaih. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka qablu dengan ba'dunya itu mabni. Ya, mabni dengan dhammah. Lengkapnya gimana? Ya, lengkapnya ini surat Ar-Rum ya. Ini di sini alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'ai sinina lillahil amru min qablu wa min ba'du. Alif lam mim, bangsa Romawi telah dikalahkan. Ghulibatir Rum, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, ya, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim, dan mereka setelah kekalahannya itu
sayaglibun akan menang lagi. Fi bid'i sinin dalam beberapa tahun lagi. Fi bid'i sinin lillahil amru bagi Allah lah urusan min qablu sebelum, ya maksudnya sebelum apa? Min qablu galibim sebelum mereka menang, ya wa min ba'du dan setelah mereka menang. Jadi di sini tak disebutkan mudhof ilaihnya tetapi maknanya diniatkan. Maka dalam keadaan seperti ini qablu dan ba'du itu mabni. Mabni dengan apa? Mabni dengan dhammi. Mabniun ala dhammi. Jadi untuk mabni itu cuma di satu kondisi saja, yaitu mudhof ilaihnya dimahdzufkan tetapi maknanya diniatkan. Selain itu mu'rab. Ya, saat di kondisi ke-1, kedua dan ketiga ini mu'rab, di kondisi terakhir itu mabni. Itu ya jawabannya kenapa min qablu. Nah, berarti ada mudhof ilaih yang maknanya itu diniatkan. Ya, maknanya diniatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau saya bisa menjawab insya Allah akan saya jawab. Kalau tidak bisa berarti tak saya jawab. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada salah ucap, apabila ada salah tulis, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.